Selamat pagi anak-anak. Semoga semua masih dalam keadaan sehat ya dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini adalah tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, pembelajaran 4. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menjelaskan cara-cara menjaga kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas dengan benar. Kedua, melalui kegiatan mengamati dan penugasan, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks pidato dengan benar. Tiga, melalui kegiatan mengamati, siswa dapat mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang sosial budaya di ASEAN. Berikut Ibu sampaikan cara menjaga alat reproduksi pada masa pubertas. Yang pertama, biasakan menggunakan pakaian dalam dari katun. Kenapa? Karena katun bersifat menyerap keringat sehingga kita terhindar dari kelembaban. Kelembaban pada lipatan kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur pada kulit, maka gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau setiap saat kamu merasa lembab pada pakaian dalammu. Yang kedua, bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Gunakan air bersih, setelah dibasuh keringkan dengan handuk atau tisu. Tidak usah menggunakan bahan-bahan yang mengandung wewangian dan lain sebagainya. Atau jangan gunakan sabun untuk membersihkan, cukup dengan air bersih saja. Nah, yang ketiga, khusus untuk wanita, gunakanlah pembalut yang lembut ketika anak-anak sedang mengalami masa menstruasi. Nah, Nana, tadi Ibu sudah meminta Nana untuk membacakan pidato yang dibacakan oleh Sudin, itu terdapat pada halaman 85. Nah, di sini akan Ibu terangkan kembali apakah semua unsur-unsur pidato ada pada pidato yang dibacakan oleh Sudin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Nah, berarti untuk salam pembuka sudah ada ya, Nana? Hari ini kita akan saling berbagi cerita dan pengalaman tentang persatuan. Saya akan menyampaikan kisah saya mengenai persatuan. Lalu saya akan belajar dari kisah teman-teman. Nah, bagian yang ini merupakan pembukaan pada pidato. Berarti Sudin akan menceritakan tentang pengalamannya tentang persatuan. Menurut saya, persatuan itu sangat penting karena dengan bersatu, tugas-tugas yang harus kita kerjakan akan menjadi lebih mudah. Dengan adanya persatuan pula, kita dapat belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, yang ini merupakan bagian inti ya anak-anak ya, poin pertama, yang menyatakan bahwa persatuan itu sangat penting. Saya telah mengalami dan merasakan sendiri betapa bergunanya persatuan. Sekolah saya adalah sekolah yang murid maupun gurunya berasal dari daerah yang berbeda-beda. Beberapa teman saya adalah anak dari Indonesia Timur. Bahkan kepala sekolah saya, Pak Weli, juga berasal dari sana. Kami tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, budaya, dan lainnya. Kami selalu mendukung satu sama lain. Walaupun berasal dari Indonesia Timur, Pak Weli tidak hanya mementingkan murid-muridnya yang berasal dari timur. Pak Weli tidak ragu untuk juga mempercayai kemampuan murid-muridnya yang berasal dari tanah Jawa untuk maju. Saya juga belajar banyak dari budaya teman-teman saya yang sangat beragam. Bagian ini merupakan poin kedua dari isi pidato yang dibacakan oleh Sudin, yang menyatakan bahwa mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, baik itu suku, ras, budaya, dan agama. Namun dalam kesehari-hariannya mereka tidak pernah membeda-bedakan satu sama lain, bahkan saling mendukung satu sama lain. Dan keuntungan yang didapatkan dari perbedaan tersebut adalah mereka sama-sama saling mempelajari budaya dari siswa atau teman-teman yang sangat beragam. Ibu bacakan bagian terakhir. Itulah pengalaman saya tentang persatuan. Bagaimana cerita teman-teman? Saya juga ingin mendengar dan belajar dari cerita kalian. Terima kasih. Nah, yang ini merupakan bagian penutup pada pidato. Jadi tidak ada salam penutupnya ya. Namun secara umum semua sudah ada dalam pidato. Yang penting ada pembuka,
isi dan penutup. Jadi untuk pidato yang dibacakan oleh Sudin sudah memuat unsur-unsur yang harus ada pada sebuah pidato. Nah, Nana, persatuan itu memang sangat penting. Dan persatuan juga dipentingkan atau diperlukan pada saat kita bekerja sama dengan negara-negara yang bergabung di organisasi Asia Tenggara, yaitu ASEAN. Bentuk kerjasama Indonesia dengan ASEAN di bidang sosial budaya adalah yang pertama, pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Yang kedua, melaksanakan festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN. Yang ketiga, kerjasama promosi pariwisata. Jadi masing-masing negara saling mempromosikan objek-objek wisata yang terdapat di negara masing-masing yang berada di kawasan Asia Tenggara atau yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Yang keempat, kerjasama budaya serumpun Melayu. Yang kelima, penyelenggara pesta olahraga SEA Games yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Nah, anak-anak, itulah materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan untuk menguji sejauh mana pemahaman anak-anak, maka kerjakanlah soal berikut ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat belajar walaupun dari rumah.